Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi makanina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang selalu kita doakan, semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya doa tersebut kita peruntukkan bagi para ulama kita, wabil khusus untuk guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat kita pada malam hari ini. Di sini hadir bersama kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadzul Mubarak Al-Mujahid Fisabilih Ad-Da'i Ilallah Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz hafidhahullah ta'ala wa arda famadanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Beliau selaku sepuh kita, orang tua kita, guru kita, sekaligus pimpinan daripada pondok pesantren yang sama kita cintai, pondok pesantren Miftahul Huda yang ada di Manonjaya ini. Dan mari sebelum kita buka acara ini, untuk kita mendengarkan apa yang sepatutnya saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak semua untuk membacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, guru besar kita bersama. Tidak ada orang di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, yang tidak mengenalnya, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Khair Afandi rahmatullahu alaihi waridhah, di mana dulu beliau dikenal yaitu sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu yang luas, akhlak yang baik, dan punya semangat juang untuk penerapan syariat Islam yang luar biasa. Kalau bicara penerapan syariat Islam di Jawa Barat ini, maka kiblatnya ada di Manonjaya sini, saudara. Nah, kita doakan itu bibarakati surat al-Fatihah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahu birahmati wal maghfirah wa an yajma'hu ma'a jami'i ahlil khair wa yab'atahu fi sumrati ahlil khair wa an yunsila alayki fi qabrihi kulla khair bihaqqi imami ahlil khair wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
bil qabul insyaallah. Nah, berikutnya hadir bersama kita di tempat ini yaitu Kiai Haji Maksum Hasan. Beliau salah satu daripada sesepuh Front Pembela Islam yang ada di Jawa Barat ini, dan beliau salah satu daripada kiai atau majelis syuro daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dan beliau juga pembina di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah Cikole Ciamis. Juga hadir bersama kita di sini Kiai Haji Nurul Mubin. Beliau termasuk daripada murid almarhum Kiai Haji Khair Afandi. Beliau juga merupakan sepuh daripada Front Pembela Islam yang ada di kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasik. Dan saya hadir di sini juga tidak sendiri, tapi didampingi, yaitu dengan Kiai Haji Abdul Qahar selaku Ketua FPI Jawa Barat. Beliau datang dari Sumedang karena memang beliau tinggal di sana. Begitu juga dari Jakarta saya didampingi oleh Kiai Haji Ja'far Siddiq, Kiai Haji Awil Masyhuri, yang keduanya merupakan wakil sekjen daripada DPP FPI. Nah, masih banyak lagi kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Di sini ada sahabat lama saya Kiai Haji Miftah Farid, dan alhamdulillah beliau juga hadir bersama kita. Dan masih ada ustadz-ustadz kiai yang lain yang selalu kita cintai mereka, dan mudah-mudahan mereka semua senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga hadir sahabat kita tercinta datang dari Indramayu, yaitu Bapak Yance atau yang terkenal dengan sebutan Kang Yance. Beliau hadir bersama rombongan. Beliau didampingi dengan istrinya, yang istrinya adalah merupakan Bupati Kabupaten Indramayu. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau, kehadiran para alim ulama, dan kehadiran kita semua yang ada di sini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, akan menjadi penyebab turunnya ampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan tabligh akbar kali ini saya ingin mengingatkan bahwa dulu salah satu cita-cita mulia para pejuang-pejuang Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, adalah bagaimana Indonesia menerapkan syariat Islam secara kafah. Betul? Betul? Dan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya juga punya cita-cita yang sama. Dan sampai hari ini seluruh pendidik di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya beserta seluruh para santrinya tidak pernah lupa cita-cita yang mulia tersebut. Dan insya Allah ini juga merupakan cita-cita kita semua umat Islam. Betul? Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia, setuju tidak? Siap menerapkan syariat Islam? Siap memperjuangkan syariat Islam? Takbir! Saudara, menerapkan hukum Allah bagi kaum muslimin adalah kewajiban agama. Ingat saudara, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang
zalim, faulaika humul fasiqun, dan mereka semua adalah orang-orang yang sah. Jadi label ini bukan kita yang kasih, Allah. Allah yang kasih tahu kita, barang siapa yang tidak mau menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu kafir, fasik, zalim. Saya mau tanya yang hadir sini, mau disebut sebagai orang kafir? Mau disebut sebagai orang fasik? Mau disebut sebagai orang zalim? Maka jawabnya wajib untuk menegakkan hukum Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir! Ada yang protes. Habis berisik. Indonesia ini negara Pancasila, sehingga tidak boleh hukum Islam itu berlaku dalam negara Pancasila. Enaknya tuh ngomong, saudara, suruh ngomong namanya Fuun yang nggak bisa jawab, betul. Suruh ngomong me batu yang nggak bisa jawab. Jangan ngomong begitu dengan santri, apalagi dengan kiai. Saudara, dusta besar di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, syariat Islam tidak boleh berlaku. Bohong! Yang bicara seperti itu penipu dan dusta, musuh umat Islam dan musuh syariat, saudara. Ya Allah, saya mau tanya sekarang, kira-kira malam ini perlu kita buktikan tidak kalau mereka pendusta? Perlu kita buktikan tidak kalau mereka itu pembohong? Betul? Dengarkan baik-baik, saudara. Semua umat Islam mesti tahu, jangan kita dibohongi melulu, saudara. Perhatikan baik-baik. Ahkamullah, hukum Allah, kita boleh bagi menjadi 4 klasifikasi. Dibagi berapa? Oh, cakep bener ngomong itu. Santri, namanya aja santri, betul? Iya, bagus. Alhamdulillah. Dibagi berapa? Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqa bil fardi. Hukum Allah yang berkaitan dengan pribadi perorangan. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, semua yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, hubungan antara kita dengan Allah, saudara. Alhamdulillah, ternyata di Indonesia tidak pernah ada undang-undang yang melarang itu semua. Betul? Saya mau tanya, di negara Republik Indonesia sholat dilarang tidak? Puasa Ramadan dilarang tidak? Zakat dilarang tidak? Haji dilarang tidak? Gak ada larangan. Loh, kenapa? Nggak berani pemerintah larang, saudara. Saya mau tanya yang ada di sini, kalau kita sholat dilarang oleh pemerintah, siap melawan? Kalau pemerintah coba-coba melarang umat Islam sholat, perang, saudara. Betul? Kita angkat senjata, kita perang. Setuju? Takbir! Tapi jujur, di Indonesia dilarang tidak? Dilarang sholat tidak? Dilarang puasa tidak? Dilarang zakat tidak? Dilarang haji tidak? Dilarang akikah tidak? Alhamdulillah. Berarti hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pribadi perorangan di Indonesia sudah dilaksanakan dan pemerintah nggak mampu untuk melarangnya. Betul? Betul? Berarti di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ternyata hukum Islam bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Jadi bohong kalau ada yang mengatakan di negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku. Pala lu mau menyanyi.
ngomong seenaknya, betul? Bagian pertama, hukum Islam yang berkaitan dengan perorangan ternyata di Indonesia bisa jalan tidak? Boleh dilaksanakan tidak? Bebas tidak? Takbir. Sekarang yang kedua, saudara, ahkamullah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga. Seperti apa? Perkawinan, perceraian, saudara, wasiat dan pembagian warisan. Mari kita lihat di Indonesia, saudara. Ternyata, saudara, alhamdulillah, hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga di Indonesia bukan saja tidak dilarang, bahkan pemerintah menyiapkan perangkat hukumnya, saudara. Ada undang-undang perkawinan, betul? Ada undang-undang, saudara, yang mengatur soal perkawinan dan perceraian, betul? Bahkan di Indonesia ada KHI, kompilasi hukum Islam. Enggak sampai di situ, pemerintah menyediakan pengadilan agama, saudara. Enggak sampai di situ, pemerintah menyediakan hakimnya, gedungnya, kantornya bagi umat Islam yang punya persoalan perkawinan atau perceraian atau warisan. Silakan diselesaikan dengan hukum Islam melalui pengadilan agama. Betul? Betul? Berarti hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga di Indonesia dilarang tidak? Di Indonesia dilarang tidak? Di Indonesia dilarang tidak? Berarti hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga di negara berdasarkan Pancasila bisa laksana tidak? Bisa berjalan tidak? Takbir. Jadi jangan ngebohongin umat. Di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, hukum Islam nggak boleh berlaku. Unyil. Bohong tidak? Bohong tidak? Penipu bukan? Penipu, jangan mau ditipu, saudara. Kalau di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Kau rubuhkan itu semua masjid supaya orang tidak pada sholat. Kalau hukum Islam tidak boleh berjalan di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kenapa, saudara, ada pengadilan agama, ada hakim pengadilan agama? Kenapa? Itu semua bukti hukum Islam boleh berlaku di Indonesia, saudara. Takbir. Takbir. Yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama. Hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan, saudara. Alhamdulillah di Indonesia yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan seperti perniagaan, perdagangan, perbankan, asuransi, pendidikan, tidak dilarang kita menggunakan hukum Islam, saudara. Buktinya kita lihat, untuk bidang pendidikan pemerintah berani melarang pesantren. Pesantren itu sistem pendidikan Islam, saudara. Jangan main-main. Sebelum pemerintah mengenal sistem-sistem pendidikan SD, SMP, SMA, kiai-kiai dari zaman dulu sudah mengenal yang namanya pesantren. Betul? Betul? Bahkan di Indonesia nggak dilarang, bahkan pemerintah menyediakan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu sistem pendidikan Islam, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan dalam dunia bisnis, perdagangan, perbankan di Indonesia, orang tidak dilarang untuk melakukan dagang cara Islam, saudara. Kita lihat, bahkan di Indonesia, saudara, yang namanya bank syariat makin hari makin menjamur. Betul? Betul? Dan tolong dicatat, sampai-sampai orang-orang kafir ikut-ikutan bikin bank syariat, saudara. BCA itu punya Cina. Betul? Betul? Sekarang ada nggak BCA syariat? Cina bikin bank syariat. Biar tahu, saudara, siapa bilang di
Indonesia tidak boleh berlaku syariat Islam, saudara. Tidak betul. Kalau syariat Islam tidak boleh berlaku di Indonesia, kalau hukum Allah tidak boleh berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kenapa ada madrasah? Kenapa ada pesantren? Kenapa ada ibtidaiyah? Kenapa ada sanawiyah? Kenapa ada aliyah? Kenapa ada bank syariat? Kenapa ada asuransi syariat? Betul. Takbir. Berarti hukum Islam berkenaan dengan ekonomi di Indonesia, saudara, bisa berjalan tidak? Boleh berlaku tidak? Jadi kalau ada mengatakan Indonesia negara Pancasila, hukum Islam nggak boleh berlaku, bohong tidak? Dusta tidak? Penipu tidak? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Bu, 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 kumaha damang? Alhamdulillah, sadayana damang. Cager bager. Alhamdulillah abdi mah tengatos bahasa Sunda. Ngartosnya sekieu. Alhamdulillah. Bu, paham gak, Bu? Nah, jadi kesimpulannya saya tanya, ternyata dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pribadi, rumah tangga, ekonomi, pendidikan, perniagaan, ternyata hukum Islam di Indonesia boleh berlaku tidak? Bukan hanya boleh, tapi sudah berjalan, saudara. Alhamdulillah. Sekarang yang keempat, ahkamullah al-muta'alliqah bidaulah. Hukum Allah yang berkaitan dengan kekuasaan negara, saudara. Maksudnya di sana ada hukum-hukum Allah yang tidak bisa kita tegakkan tanpa keterlibatan negara. Nggak boleh kita main hukum sendiri, saudara. Seperti apa? Potong tangan pencuri. Seperti apa? Rajam zani muhsan, orang yang pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, baik masih ada pasangannya maupun sudah menjanda atau menduda. Coba-coba dia berzina, saudara, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, sekarang saya tanya, di Indonesia udah jalan belum? Di Indonesia udah jalan belum? Belum, saudara. Loh, kenapa di Indonesia belum jalan? Karena pemerintahnya belum doyan. Pemerintahnya belum doyan. Loh, kenapa, Beb? Kok pencuri nggak mau dipotong tangannya? Maklum, yang di atas banyak malingnya. Betul, betul. Iya, sekarang maling ditanya, setuju nggak hukum potong tangan? Ada budak tuh nggak setuju. Anggota DPR ditanya, Pak setuju pencuri potong tangan? Dia mikir, wah, gua korupsi dipotong besok. Makanya maling nggak setuju, betul. Tapi tanya santri yang bukan maling. Tanya kiai yang bukan koruptor, betul. Tanya umat Islam yang cinta keamanan, setuju tidak kalau pencuri dipotong tangan? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ada yang nanya saya, Habib, kalau pencuri dipotong tangan, Habib, berapa sih batas nisabnya? Saya kasih tahu. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, batas nisab itu rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1 dinar zaman sekarang berkisar antara 2.200.000 rupiah sampai 2.400.000 rupiah, saudara. Ambil yang tinggi 2.400.000. 1/4-nya berapa? 600.000. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, mencuri 600.000 sudah harus dipotong tangan. Pertanyaan saya, kalau 600.000 dipotong tangan, lalu bagaimana yang korupsi 6,7 triliun? Ayo, saya mau tanya, 600.000 dipotong tangan, 6,7 triliun. Sebelah sono jawab, yang 6,7 triliun bukan dipotong tangan, dipotong-potong leher. Tunggu dulu.
Tunggu dulu saudara. Lanjut. Lanjut. Saya ditanya Habib Rizik, bagaimana kalau orang korupsi sampai triliun-triliunan? Saya bilang hukum mati saja. Maksudnya bagaimana Habib? Ya potong aja kepalanya. Ada yang protes, Habib jangan begitu, masa dipotong kepala? Saya jawab, mencuri 600.000 dipotong tangan, betul? Saya mau tanya, 600.000 itu mencurinya dengan apa? Makanya dipotong tangan, karena mencurinya dengan. Tapi kalau korupsi 6,7 triliun mencurinya dengan apa? Dengan apa? Dengan otak-otak di mana? Potong kepala. Setuju? Setuju? Takbir. Ya sekurang-kurangnya kalau nggak mau dipotong kepala ya potong tangan minimal, betul? Orang di TV pakai tas ecolas, jas pakai dasi, oh keren, turun dari mobil mewah, tangannya buntung, maling. Kan cakep kalau begitu, betul? Betul. Udah kesimpulannya hukum potong tangan pencuri, setuju tidak? Betul. Nah ada pertanyaan, Habib, apa mungkin Indonesia menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam bagi Sani Muson? Jawabnya sangat mungkin, saudara. Kenapa tidak? Tidak ada satu sila pun dalam Pancasila, tidak ada satu ayat dan satu pasal pun dalam UUD 45 yang melarang umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Tidak ada, saudara. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjamin setiap warga negara untuk menjalankan yaitu ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Betul? Saya bertanya, mencuri, memotong tangan pencuri ajaran Islam bukan? Ajaran Islam bukan? Berarti umat Islam bebas tidak menjalankan ajarannya. Berarti memotong tangan pencuri dijamin Undang-Undang Dasar tidak? Berarti boleh berlaku tidak? Bahkan wajib untuk diberlakukan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Tinggal tunggu waktu. Siapa bilang nggak boleh? Kan tinggal tunggu sampai presidennya doyan syariat, sampai anggota DPR-nya doyan syariat. Kalau udah doyan syariat jalan semua, betul? Apalagi di Indonesia sistemnya sesuai kesepakatan anggota DPR terbanyak, betul? Nah kalau anggota DPR mayoritas setuju dengan syariat Islam, presiden setuju, jalan nggak? Jalan nggak? Jalan nggak? Makanya pilih presiden yang setuju. Ini milih presiden yang bubarin Ahmadiyah aja takut, ya. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi di Provinsi Banten, saudara, gubernurnya perempuan berani keluarin SK Ahmadiyah dilarang di Provinsi Banten. Bagus gak? Bagus gak? Di Banten perempuan berani, presiden laki nggak berani. Unyil. Betul? Betul? Ini di Jawa Barat gubernurnya berani, saudara, melarang Ahmadiyah. Betul? Betul? Saya mau tanya, gubernur Jawa Barat badannya gede apa kecil sih? Tinggi besar atau pendek? Badan kecil berani, presiden badan gede tinggi besar takut, uyang. Makanya saya mau tanya, siap syariat Islam ditegakkan? Betul. Berarti ke depan Indonesia wajib dipimpin oleh presiden yang cinta syariat. Betul. DPR RI wajib anggotanya orang-orang yang cinta syariat Islam. Betul. Maka itu saya mau tanya, saudara, siap merebut Indonesia dengan syariat Islam? Takbir. Alhamdulillah. Jadi kalau besok ada yang ngomong lagi Indonesia negara Pancasila, nggak mungkin hukum Islam bisa berlaku. Lu bohong. Jadi kesimpulannya saya tanya, kalau begitu hukum Islam di Indonesia boleh berlaku tidak?
Bisa berlaku tidak? Bagaimana nggak bisa hukum kafir boleh berlaku di Indonesia, saudara? Itu KUHP buatan Belanda, boleh berlaku di Indonesia. Nah, kalau hukum orang kafir boleh berlaku, kenapa hukum Allah tidak? Betul? Saya bertanya, kalau hukum orang kafir boleh berlaku di Indonesia, hukum Allah bagaimana? Boleh atau wajib? Boleh atau wajib? Siap terapkan syariat Islam? Takbir! Nah, sekarang ada yang nanya, baik Habib, lalu bagaimana cara kita menerapkan bagian keempat ini? Tadi ada 4. Yang pertama, berkenaan dengan pribadi perorangan di Indonesia, hukum Islam sudah jalan, betul? Yang kedua, berkaitan dengan rumah tangga di Indonesia nggak ada larangan, betul? Yang ketiga, berkaitan dengan pendidikan, dengan sosial kemasyarakatan di Indonesia juga sudah bisa dilaksanakan, betul? Berarti ini 3 sudah jalan, saudara, nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal yang keempat belum. Yang keempat ini perlu perjuangan dari kita. Makanya umat Islam harus bersatu untuk memperjuangkannya, saudara. Insya Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, 3 bagian sudah berlaku, 1 bagian belum berlaku. Berarti sudah berapa persen berlaku hukum Islam di Indonesia? Sudah berapa? 75%. Makanya saudara, kalau saya didatangi sama wartawan Amerika, Belanda, Perancis, Jerman, rame-rame datang ke rumah. Apa mereka bilang? Habib Rizik, apa betul Front Pembela Islam ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Ini pertanyaan, saudara. Ini pertanyaan berbahaya. Salah jawab dipenjara 20 tahun. Tapi kalau jawabnya asal-asalan bisa berbahaya juga, mempengaruhi akidah kita. Betul? Saya jawab. Saya katakan, saudara, FPI tidak akan mendirikan negara Islam Indonesia. Kaget ya saudara. Mana mungkin? FPI di mana-mana teriak hukum Allah, hukum Islam, negara Islam. Masa sih FPI nggak mendirikan negara Islam? Saya bilang enggak. Loh, kenapa Habib? Kenapa nggak mendirikan negara Islam? Saya jawab, sebab Indonesia dari sejak merdeka sudah jadi negara Islam. Saya nggak perlu bikin negara Islam lagi. Indonesia sudah jadi negara Islam. Loh, kenapa? Karena penduduk Republik Indonesia mayoritas adalah umat Islam. 75% hukum Islam sudah bisa dilaksanakan. Ini sudah negara Islam. Hanya tinggal bagaimana supaya hukum Islam 100% bisa berlaku di Indonesia, saudara. Setuju? Takbir! Makanya saya nggak terima kalau ada yang bilang Indonesia negara kafir. Tunggu dulu, enak aja. Kalau Indonesia dibilang negara kafir, iblis senang. Kalau Indonesia dibilang negara kafir, setan girang. Kalau Indonesia dibilang negara kafir, orang-orang kafir gembira. Betul? Ini negara Islam, ini negara umat Islam, ini negara wajib untuk memberlakukan hukum Islam, saudara. Jadi perjuangan FPI bukan lagi mendirikan negara Islam. Negara Islam sudah final. Indonesia adalah negara Islam yang belum final. Bagaimana hukum-hukum Islam 100% boleh diberlakukan di Indonesia? Betul? Siap memberlakukan syariat Islam? Takbir! Makanya saya mau kasih tahu semua umat Islam di sini, saudara ya. Jangan suka Anda sebut Indonesia negara demokrasi. Tidak betul. Indonesia bukan negara demokrasi, tapi Indonesia adalah negara musyawarah. Hati-hati yang menyebut Indonesia negara demokrasi, itu tokoh-tokoh liberal, itu antek-antek barat. Dia pengen robah Indonesia, saudara, supaya hukum Islam tidak berlaku, saudara. Dari sejak kita merdeka, Indonesia bukan negara demokrasi, tapi Indonesia adalah negara musyawarah. Makanya lihat Pancasila, sila keempat, saudara, termaktub di sana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya, yang ditulis permusyawaratan atau perdemokrasian? Yang ditulis musyawarah atau demokrasi? Musyawarah, saudara, bukan demokrasi. Bukan, ini negara musyawarah. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Ini
Gerakan Islam menyebut Indonesia negara musyawarah. Gerakan liberal menyebut Indonesia negara demokrasi. Kalau kita umat Islam ikut-ikutan menyebut negara demokrasi, berarti kita kalah dalam perang terminologi, saudara. Ya adalah, beda demokrasi apa sih dengan musyawarah? Mau tahu? Mau tahu? Kapan? Tahun depan. BC. Enggak apa-apa duduk di BC. Betul? Mau tahu bedanya? Betul? Perhatikan baik-baik, saudara. Yang pertama, beda musyawarah dalam demokrasi. Musyawarah itu ajaran Islam berdasarkan wahyu dari Allah. Sedangkan demokrasi ajaran barat berdasarkan akal manusia, bukan wahyu dari Allah, saudara. Berarti sama atau beda? Sama atau beda? Yang kedua, saudara, musyawarah, saudara, tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Musyawarah tidak boleh mengharamkan yang halal dan tidak boleh menghalalkan yang haram. Tapi demokrasi tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak mau menghalalkan yang haram, jadi undang-undang, saudara. Saya kasih contoh. Kalau umat Islam musyawarah tentang apakah homoseks itu boleh, lesbian itu boleh, apa boleh dimusyawarahin? Enggak. Saya mau tanya, apa hukum homoseks? Halal atau haram? Apa hukum lesbianisme? Halal atau haram? Apa boleh umat Islam musyawarah untuk menghalalkannya? Tapi kalau demokrasi, saudara, tinggal tergantung suara terbanyak. Kalau DPR setuju laki kawin dengan laki, jadi undang-undang, jadi boleh. Kita larang, kita ditangkap. Kalau DPR mengizinkan perempuan kawin dengan perempuan, jadi boleh berdasarkan hukum negara. Kita menentang, ditangkap. Buktinya kita lihat, minuman keras itu halal atau haram? Halal atau haram? Tapi lihat produk demokrasi, saudara. Di Indonesia ada keputusan presiden membolehkan minuman keras diproduksi, minuman keras dibuat, minuman keras disebarluaskan, minuman keras diperjualbelikan. Kenapa? Ini produk demokrasi, bukan produk musyawarah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, dalam musyawarah Islam, apa monyet boleh jadi presiden? Boleh tidak? Kalau dalam demokrasi? Tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak setuju, ya maunya jadi presiden. Demokrasi, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu demokrasi dengan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara. Jangan disamakan demokrasi, musyawarah, saudara. Musyawarah tidak boleh lagi membahas hal-hal yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau sudah jelas hukumnya, halalnya, haramnya, titik, ikuti, jalankan. Nggak boleh dimusyawarahkan lagi, saudara. Yang boleh dimusyawarahkan, yang belum dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah, kecuali hanya mabadi, pokok-pokoknya saja, dasar-dasarnya saja, saudara. Tapi dalam demokrasi, semuanya boleh dibahas. Apa saja tergantung suara terbanyak. Jadi kalau dalam musyawarah tergantung syariat, dalam demokrasi tergantung suara terbanyak, saudara. Kalau begitu demokrasi dan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Jadi yang berasal dari ajaran Islam demokrasi atau musyawarah. Jadi kalau begitu Indonesia ini negara demokrasi atau negara musyawarah? Ini negara musyawarah. Jangan sekali-kali sebut ini negara demokrasi, saudara. Kadang-kadang anak muda ketularan, kita rapat yang demokratis ya, Pak lalu bomenyan. Jangan ngomong begitu, ngomong kita rapat yuk yang Islami ya, begitu dong. Bukan yang demokratis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap tegakkan musyawarah, siap jalankan musyawarah, siap tinggalkan demokrasi. Takbir. Yang mengatakan Indonesia negara demokrasi, suruh tunjukkan mana sila dalam Pancasila yang bicara demokrasi, mana Undang-Undang Dasar 45 yang bicara demokrasi. Tidak ada, saudara. Tapi sila dalam Pancasila yang bicara musyawarah ada.
Undang-Undang Dasar 1945 yang bicara musyawarah ada, saudara. Dari lahirnya Republik ini, orang Indonesia tahunya musyawarah mufakat bukan suara terbanyak. Betul? Betul? Mau suara terbanyak atau musyawarah mufakat? Mau demokrasi atau musyawarah mufakat? Siap dukung musyawarah, siap dukung mufakat, siap tinggalkan demokrasi. Takbir. Alhamdulillah. Demokrasi itu berbahaya. Gara-gara demokrasi minuman keras dibolehkan. Gara-gara demokrasi pelacuran dianggap pekerjaan. Pelacurnya disebut PSK, pekerja seks komersil. Kalau pelacur disebut PSK, pekerja seks komersil, berarti istri kita di rumah pekerja seks non komersil. Kurang ajar tidak? Kalau PSK dianggap pekerjaan, besok kalau dilarang oleh kiai, kiai bisa ditangkap. Kenapa? Melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Karena menghalangi warga negara dalam mendapatkan kerjaan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Jangan disebut PSK, sebut aja pelacur, lonte. Orang Sunda bilang apa? Gondok. Betul, betul. Jangan pakai dihalus-halusin PSK. Pelacur disebut kupu-kupu malam. Giliran kiai teroris, unyil. Banyakkah kiai dituduh teroris? Banyakkah kiai dituduh teroris? Giliran kiai teroris, giliran pelacur kupu-kupu malam. Lu lebih menghormati pelacur daripada kiai, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Ada maling kayu di hutan, namanya keren, illegal logging. Masuk di TV, saudara, illegal logging. Orang kampung nonton illegal logging, apaan sih? Orang kampung mana ngerti, betul? Orang jangan tulis illegal logging, tulis maling kayu. Ada orang pakai mobil, colak, saudara, pakai dasi keren, pakai gas, turun dari mobil, ditulis di TV, maling kayu. Nah kan lebih pas orang kampung jadi tahu, maling, keren-keren maling. Betul? Betul? Illegal logging, Jangan, kita kalau untuk orang-orang jahat macam itu jangan dikasih istilah yang halus-halus, jangan kasih yang kasar. Tuh maling, rampok, itu aja. Dalam pakai bilang illegal logging. Dari mana datangnya illegal logging? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Alhamdulillah. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi tolong mulai hari ini, malam ini, umat Islam tidak boleh takut untuk mengatakan Indonesia adalah negara Islam. Namanya NKRI, benderanya merah putih. Landasan ide konstitusionalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukumnya 75% hukum Islam sudah berjalan, yang 25% lagi sedang kami perjuangkan. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan lagi sebut Indonesia negara demokrasi, saudara. Kalau Anda sebut negara demokrasi, liberal senang. Kalau Anda sebut demokrasi, musuh Islam senang. Kalau Anda sebut demokrasi, yang anti syariat Islam akan senang, saudara. Tapi kalau kita sebut ini negara Islam, ini negara musyawarah, hanya hukum Islam yang boleh berjalan, maka tidak ada jalan bagi orang-orang musuh Islam untuk menghalangi kita lagi dalam perjuangan. Siap berjuang? Siap berjuang? Saya tunjukkan sekarang, saudara, bagaimana bahayanya demokrasi. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Mari kita lihat. Ini kelompok liberal dengan alasan demokrasi, mereka ingin menggugat semua aturan-aturan yang bernafaskan Islam. Saya buktikan. 1. Undang-undang penodaan agama yang melarang siapapun warga negara Indonesia untuk menghina, menodai suatu agama. Barang siapa menodai suatu agama, dia akan dipidana penjara. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini orang liberal tidak suka, digugat, saudara.
Diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tuntut undang-undang itu untuk dibatalkan. Kenapa? Sebab gara-gara ada undang-undang itu, Ahmadiyah harus dilarang. Gara-gara ada undang-undang tersebut, saudara, aliran sesat harus dilarang. Gara-gara ada undang-undang tersebut, saudara, nabi-nabi palsu harus ditangkap, saudara. Orang liberal tidak suka. Bagi mereka, orang mengaku nabi, ngaku malaikat, ngaku Tuhan, itu urusan masing-masing. Ahmadiyah tidak boleh dilarang, aliran sesat tidak boleh dilarang. Maka itu mereka ajukan judicial review supaya undang-undang tersebut dibatalkan. Kalau upaya mereka berhasil, maka Ahmadiyah tidak boleh dilarang. Anda melarang Ahmadiyah, Anda ditangkap, saudara. Nabi palsu tidak boleh ditangkap dan polisi tidak akan tangkap kalau undang-undang tersebut dibatalkan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Berarti liberal ini kurang ajar tidak? Musuh Islam bukan? Alhamdulillah, ormas-ormas Islam bersatu. NU Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, saudara, dan juga ormas-ormas Islam lainnya, HTI, FUI, saudara, termasuk juga FPI dan seterusnya. Kita rame-rame bergabung bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kita lawan mereka di Mahkamah Konstitusi. Berbulan-bulan sidang digelar, saudara, dan alhamdulillah akhirnya orang-orang liberal kalah. Takbir! Alhamdulillah. Apa mereka berhenti? Tidak. Ini negara demokrasi, kata mereka. Nggak boleh ada hukum-hukum yang berbau agama. Mereka nggak berhenti. Yang kedua, kali ini, saudara, mereka gugat undang-undang pornografi. Mereka juga judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saudara. Mereka minta itu untuk dibatalkan. Kalau undang-undang itu dibatalkan, maka orang-orang Indonesia, saudara, bebas untuk melakukan praktek pornografi maupun porno aksi di mana saja, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi itu keinginan liberal, kata mereka, manusia bebas. Mau telanjang, mau bugil, nggak ada urusan dengan yang lain. Mau mereka tunjukkan aurat mereka, itu hak mereka. Tidak boleh ada yang melarang, sekalipun Tuhan, saudara, nggak boleh melarang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Lagi-lagi, saudara, ormas Islam bersatu, dipimpin oleh MUI, NU Muhammadiyah dan lainnya. Rame-rame kita lawan mereka di Mahkamah Konstitusi berbulan-bulan, dan alhamdulillah akhirnya liberal kalah lagi, saudara. Takbir! Sampai di situ, apa mereka berhenti? Tidak. Yang ketiga, orang-orang liberal ini, saudara, mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi undang-undang perjudian. KUHP pasal 303 melarang perjudian di Indonesia. Mereka gugat. Mereka bilang, kenapa mesti dilarang? Suka-suka orang, duit-duit dia, usaha-usaha dia. Kalau dia main, yang untung, yang menang, yang kalah, untung rugi dia. Nggak boleh negara ikut-ikutan melarang. Mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka minta batalkan, saudara. Kalau mereka menang, undang-undang tersebut dicabut, maka siapapun di Indonesia bebas untuk main judi, saudara. Kapan saja, di mana saja, dan polisi tidak bisa lagi untuk menangkap. Kenapa? Karena undang-undangnya dibatalkan, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Alhamdulillah, ormas Islam bersatu melawan lagi mereka, saudara. Dilawan, dan hasilnya dengan izin Allah, liberal kalah lagi, saudara. Takbir! Alhamdulillah. Apa mereka berhenti? Enggak. Kali ini mereka melirik ke urusan minuman keras, saudara. Mereka kaget. Keputusan presiden membolehkan minuman keras diproduksi, didistribusi, diperjualbelikan. Tahu-tahu, saudara, ada 351 daerah membuat peraturan sendiri soal minuman keras. Bahkan di antara 351 daerah, saudara, ada yang melarang total minuman keras.
Di mana saja yang minuman keras itu dilarang total, saudara? Pertama, di Kabupaten Indramayu. Takbir. Yang kedua, saudara, di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nggak sampai di situ, saudara. Ada beberapa tempat lainnya terang-terangan minuman keras tidak boleh. Saudara, kaum liberal kebakaran ubun-ubun. Bukan kebakaran jenggot, karena orang liberal nggak suka jenggot, saudara. Ini kebakaran ubun-ubun. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka provokasi para pedagang miras di Indramayu, saudara. Dulu Kang Yangce kalau nggak salah masih jadi bupati. Waktu menandatangani minuman keras tidak boleh diperjualbelikan di Indramayu. Nah, tapi kemarin waktu dituntut di judicial review, saudara, ini yang menggerakkan pedagang-pedagang minuman keras di Indramayu adalah kelompok liberal. Kenapa? Sebab kalau Perda Indramayu bisa dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung, itu akan menjadi jurisprudensi, itu akan menjadi dasar hukum untuk membatalkan perda-perda yang lainnya, saudara. Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Alhamdulillah, saudara. Bupati Indramayu dengan para alim ulama, kiai pondok pesantren, rame-rame mereka lawan itu semua di Mahkamah Agung, saudara. Dan hasilnya pedagang miras yang didukung liberal kalah lagi. Takbir, takbir, bagus tidak? Ini namanya pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Apa mereka berhenti sampai di situ? Enggak puas, mereka masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka bujuk Menteri Dalam Negeri untuk mengirimkan surat kepada bupati-bupati untuk mencabut perda-perda yang melarang miras, saudara. Dilaksanakan oleh Menteri. Makanya begitu kami dari FPI mendengar itu, kita tidak terima. Termasuk di Jawa Barat, Wali Kota Bandung melarang minuman keras, disurati juga. Bupati Indramayu, Wali Kota Bandung disurati oleh Menteri Dalam Negeri harus mencabut perda tersebut bersama DPRD setempat. Bahkan dikasih waktu selambat-lambatnya 15 hari udah ada laporan. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Katanya jangan kaget kalau Laskar FPI marah. Datang ke Kementerian Dalam Negeri minta dialog, Menteri nggak mau dialog. Udah gitu ngejawabnya, Pak Menteri nggak punya waktu, Pak Menteri sibuk. Nah sekarang Laskar digituin. Maaf ini Kiai Haji Abdul Aziz, Laskar FPI ini Pak Kiai ibarat petasan. Ada yang sumbu panjang, ada yang sumbu pendek, Pak Kiai. Kalau yang sumbu panjang marahnya lama. Yang sumbu pendek marahnya cepat, bahkan ada yang nggak pakai sumbu, kayak petasan banting, saudara. Begitu orang kementerian bilang Menteri tidak siap terima, Menteri sibuk, Menteri tidak ada waktu, ini yang sumbu pendek langsung meledak, saudara. Serbu kementerian dihancurkan satu lantai kantor Menteri, saudara. Luar biasa marah mereka semua. Kita sudah 2 bulan, saya telepon Pak Menteri minta waktu untuk dialog, nggak dijawab. Saya SMS Pak Menteri minta waktu untuk dialog, nggak dijawab. Saya tulis surat resmi dengan kawan-kawan di DPP FPI, Pak Menteri minta waktu untuk dialog, nggak dijawab. Sebulan nggak dijawab. Laskar datang, Habib kami boleh demo nggak? Tunggu dulu, tunggu dulu. Laskar kan bawaannya Pak Kiai pemain tubruk lagi. Saya bilang tunggu dulu, kita pakai prosedur dulu, surat dulu. Udah 2 bulan nggak ada jawaban juga. Akhirnya Laskar minta izin lagi. Nah kita serba salah. Kalau kita larang, ntar Laskar bilang apa? Jangan-jangan Habib udah dibayar di pabrik minuman keras. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya kita SMS Pak Menteri. Pak Menteri, kalau Anda tidak kasih waktu, maaf. Saya tidak bisa tahan lagi Laskar, mereka akan datang ke kantor Anda besok. Nggak dijawab juga. Datang besok.
Begitu gedung sudah hancur, 5 menit saya ditelepon, Habib besok aja ya dialognya. Kacau tidak? Kacau tidak? 2 bulan kita minta waktu nggak dikasih, begitu udah hancur baru diajak dialog. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang kesian Bupati Indramayu, Ibu Bupatinya ada di sini hadir, dipanggil sama Pak Menteri. Akhirnya disalahin Pak Menteri, ini dia nih gara-garanya yang memprovokasi FPI. Dipikir FPI dibayar sama Bupati kan ya? Nah kenal juga baru dimangut. Ini dia nih, kadang-kadang pemerintah suka curiga saja. Betul? Kalau Bupati Indramayu melarang minuman keras ya bagus dong. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau Pak Menteri yang ingin menghalalkan minuman keras untuk diperjualbelikan, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jangan kalau FPI marah terus tahu-tahu dihubung-hubungkan saudara Bupati lah mau disalahin. Bukan Bupati ya, lu Menteri yang salah. Kalau orang minta waktu nggak dikasih, betul? Betul? Begitu saya tanya sekali lagi, kalau gitu orang-orang liberal ini saudara, jahat tidak? Jahat tidak? Mereka nggak berhenti saudara. Yang terakhir, saya punya informasi tentang gerakan liberal saudara. Yang terakhir, mau tahu? Udah malam. Sampai subuh. Betul. Siap sampai subuh. Abdi pula. Enak bener sampai subuh, emang wayang. Udah lanjut nih. Betul. Kanan tuh. Mau informasi terbaru? Belum ada di TV. Kapan lagi informasi belum ada di TV? Mau? Belum ada di koran? Mau tahu? Betul? Perhatikan baik-baik saudara. Pada tahun 2010, aktivis-aktivis liberal dengan bantuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong kaukus perempuan di DPR RI untuk membuat tim JAH, singkatan dari tim kerja. Untuk apa? Menyusun draft rancangan undang-undang kesetaraan gender. Tahu gender? Tahu gender? Dodol Garut. Tahu gender gak? Bukan blender. Gender itu secara bahasa lughatan artinya jenis kelamin. Kalau ditanya laki-laki, ditanya apa gender Anda? Gender saya laki-laki. Perempuan ditanya apa gender Anda? Gender saya perempuan. Itu namanya gender. Itu secara bahasa lughatan. Tapi secara istilah terminologi, gender itu ialah pembedaan tugas, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dan laki-laki dibedakan tugasnya, perannya, dan tanggung jawabnya, itu disebut gender. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau pembedaan tersebut merugikan perempuan, menguntungkan laki-laki, itu disebut bias gender. Lalu yang dimaksud kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki sama. Peran, tugas, dan tanggung jawab sama. Tidak berbeda sama sekali, tapi mereka adalah setara. Ini yang dimaksud kesetaraan gender. Jelas tidak? Jelas tidak? Apa pandangan Islam tentang kesetaraan gender? Singkat saja. Dalam sejarah Islam, saudara, perempuan tidak pernah ditindas. Di zaman jahiliyah, perempuan ditindas, dianggap setengah manusia, dianggap makhluk yang cacat.
Perempuan dianggap budak syahwat, hanya penghibur laki-laki, cuma pelengkap. Perempuan tidak bernilai, perempuan hina, dan perempuan bahkan tidak mendapatkan warisan. Perempuan dianggap sumber dosa dan maksiat. Itu di zaman jahil. Sama, baik di tengah bangsa Arab maupun di tengah bangsa Eropa, saudara. Bahkan di tengah bangsa Arab, saking hinanya perempuan, boleh dikubur hidup-hidup semenjak kecil, saudara, yang disebut tradisi wa'dul banat. Kalau ada orang Arab punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, masyarakat menganggap itu bukan kejahatan, tapi itu tradisi terpuji untuk menjaga kehormatan. Biadab tidak? Biadab tidak? Berarti di zaman jahiliyah perempuan itu direndahkan tidak? Dihina tidak? Seluruh dunia seperti itu, saudara. 15 abad yang lalu Allah mengutus Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tugas Nabi? Singkat saja. Pertama, saudara, Nabi membawa risalah Islam mengharamkan wa'dul banat. Islam menghargai ibu tidak? Takbir. Yang keempat, gak sampai di situ, saudara. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahakun nas? Man ahakun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak dengan perlakuan baikku? Nabi menjawab, "Ummuk, ibumu." Si sahabat bertanya lagi, "Summaman?" Kemudian siapa? Nabi menjawab, "Ummuk, ibumu." Sahabat bertanya lagi yang ketiga kali, "Terus siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ummuk, ibumu." 3 kali Nabi jawab ibu, saudara. Baru yang keempat begitu ditanya, "Summaman ya Rasulullah?" Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Summa abuk." Kemudian baru bapakmu. Jadi Nabi sebut ibu berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Penghormatan kepada ibu 3 kali lebih utama daripada penghormatan kepada bapak. Menghormati bapak wajib, menghormati ibu lebih wajib. Berarti saya tanya, kalau begitu Islam menghargai perempuan tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Apa ada dalam ajaran Islam merendahkan perempuan? Nggak sampai di situ, saudara. Yang berikutnya lagi, saudara, sahabat sudah tidak lagi mengubur hidup-hidup anak perempuan, tapi ada segelintir masih punya perasaan kurang bagus, saudara. Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki, mukanya cerah, senang, saudara. Tapi kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dia muram, tidak cerah, saudara. Terus Nabi kasih tahu, saudara, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi kumpulkan sahabat, para sahabatku, tahukah kamu kalau bayi perempuan mau keluar dari perut ibunya, Allah berfirman kepada si bayi, apa kata Allah? Ukhruji fakuntu aulan li abiki. Bayi perempuan, keluarlah kamu dari rahim ibumu. Fakuntu aulan li abiki. Niscaya aku akan menjadi penolong daripada ibumu. Alhamdulillah. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu Nabi sampaikan itu, saudara, sahabat paham betul. Dapat 1 anak perempuan, 1 perlindungan Allah. Dapat 2 anak perempuan, 2 perlindungan Allah. Dapat 3 anak perempuan, 3 perlindungan Allah. Mulai saat itu tidak ada lagi sahabat yang bermuram durja kalau dapat anak perempuan, saudara. Mereka dapat anak laki, mereka bersyukur kepada Allah. Mereka dapat anak perempuan, tetap mereka bersyukur kepada Allah, karena anak perempuan adalah perlindungan Allah. Berarti, saudara, saya tanya, Islam menghargai perempuan tidak? Indah tidak syariat Islam? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Nabi mengatakan dalam satu hadis, barang siapa punya anak 2 perempuan, dididik dengan baik, dumina bil jannah, maka dijamin masuk surga, saudara. Subhanallah. Ini cara Nabi, ini cara Islam untuk mengikis habis penindasan terhadap kaum wanita, saudara. Wanita tidak boleh dihina, perempuan tidak boleh direndahkan, tidak. Nggak sampai di situ, saudara. Tugas-tugas berat Allah tidak wajibkan kepada wanita, tapi diwajibkan atas kaum pria, saudara. Saya mau tanya, siapa yang wajib menjadi kepala rumah tangga?
Perempuan atau laki-laki? Betul. Kenapa? Sebab jadi kepala rumah tangga berat, saudara. Siapa jadi kepala rumah tangga? Berarti dia harus membiayai hidup semua anggota keluarganya, saudara. Sandangnya, pangannya, papannya, makannya, minumnya, obat-obatannya kalau dia sakit, pendidikannya, saudara. Dia harus tanggung. Wajib. Maka itu saya tanya, menjadi kepala rumah tangga ringan atau berat? Ringan atau berat? Makanya nggak diwajibkan kepada kaum wanita, saudara. Berat. Jadi kalau wanita nggak dikasih jadi kepala rumah tangga, bukan merendahkan wanita, justru Islam memanjakan wanita supaya wanita tidak diberikan tugas yang begitu berat. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Nah kalau jadi kepala rumah tangga berat, lalu bagaimana jadi kepala negara? Berat tidak? Berat tidak? Lebih berat, saudara. Menjadi kepala negara, saudara, dia harus memperhatikan rakyatnya. Nggak boleh ada rakyat yang kelaparan, nggak boleh ada rakyat yang mati karena tidak bisa berobat, saudara. Harus diperhatikan bagaimana pakaian rakyatnya, bagaimana pekerjaan rakyatnya, bagaimana makanan rakyatnya. Wajib. Kalau begitu jadi kepala negara ringan atau berat? Ringan atau berat? Makanya perempuan nggak dibebankan. Jangankan perempuan, laki saja nggak semua memenuhi syarat untuk jadi kepala negara. Betul? Betul. Nah jadi kalau perempuan, saudara, tidak diwajibkan, bukan perempuan direndahkan, bukan. Perempuan dimanjakan, nggak boleh dikasih tugas yang di luar daripada kemampuan kodratnya, saudara. Kalau gitu Islam adil tidak? Adil tidak? Makanya perempuan nggak diwajibkan sholat Jumat, perempuan nggak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, saudara. Perempuan tidak diwajibkan untuk jihad di jalan Allah, saudara. Kalau musuh datang menyerang, saudara, perempuan tidak wajib jihad. Perempuan tidak angkat senjata, mereka tidak dosa. Tapi kaum laki-laki coba-coba lari dari jihad, dosa besar. Kenapa perempuan tidak diwajibkan? Perempuan dimanjakan oleh syariat, jangan diberikan tugas yang berbahaya. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Ada yang protes, Habib, tapi kenapa kalau bagi warisan kok laki-laki 2 kali perempuan? Itu kan namanya merendahkan perempuan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau mau tahu Islam itu adil atau tidak, kau jangan melihat dengan sebelah mata, lihat itu ajaran Islam secara utuh. Mau tahu tidak? Satu, sebelum Nabi datang, saudara, di zaman jahiliyah, perempuan tidak dapat warisan. Ibu nggak dapat warisan dari anak karena dia perempuan. Putri nggak dapat warisan dari bapaknya karena dia perempuan. Istri nggak dapat warisan dari suaminya karena dia perempuan. Tapi begitu ada ajaran Islam, kalau seorang ayah meninggal dunia, dia punya anak perempuan hanya satu-satunya, si anak perempuan dapat setengah harta ayahnya, saudara. Dari nggak dapat, dari dapat setengah, saudara. Besar, kecil atau besar? Kecil atau besar? Ibunya dapat 1/6, istrinya, saudara, dari yang meninggal tadi dapat 1/8. Subhanallah, istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, putri dapat 1/2, saudara. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, maka anak perempuan mendapat 2/3 harta bapaknya, saudara. Ibunya tetap 1/6, istrinya tetap 1/8, nggak dikurangin. Tapi bagian si anak ditambah menjadi 2/3. Bagus tidak? Jadi saya mau tanya, awal tidak dapat, setelah ada Islam jadi dapat. Berarti perempuan direndahkan atau dihargai? Direndahkan atau dihormati? Tapi kenapa kalau ada anak laki-laki kok laki-laki 2 kali perempuan? Saudara, laki-laki dapat 2 bagian dengan tanggung jawab. Perempuan dapat 1 bagian tanpa tanggung jawab. Mari saya contohkan. Bapak meninggal, ada 10 anak perempuan. Setiap anak perempuan dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ada anak laki 1. Anak laki dapat 200 juta, saudara. Loh, kok anak laki-laki besar? Nggak adil dong. Tunggu dulu. Anak laki-laki begitu dapat 200 juta dari harta bapaknya yang meninggal,
Dia harus menjamin ibunya yang jadi janda seumur hidup, saudara. Dia harus menjamin 10 saudara perempuannya selama belum berkeluarga, belum menikah, saudara. Bahkan kalau 10 orang itu di kemudian hari menjadi janda, maka anak laki-laki lagi yang harus menanggungnya, saudara. 200 juta dengan tanggung jawab. 200 juta dia mesti kasih makan ibu, kasih makan saudara, bayar pajak rumah, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Saya tanya, hitung-hitungan matematis, 200 juta tanggung jawab, bayar ini, bayar itu, habis gak? Habis gak? Perempuan dapat 100 juta masuk celengan, nggak ada tanggung jawab, sudah. Berarti 100 jutanya utuh gak? Utuh gak? Jadi kalau 10 anak perempuan, satu anak 100 juta masuk celengan, utuh. Yang anak laki 200 juta tanggung jawab, biaya solusi habis. Jadi sebetulnya yang dapat warisan laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Berarti saudara yang dimanjakan siapa? Bagus tidak? Jangan bilang nggak adil dulu. Berarti syariat Islam indah tidak? Adil tidak? Takbir. Ini Islam, saudara. Bagaimana Islam adil? Jadi kesimpulannya, berarti dalam segala Islam ada penindasan kaum perempuan tidak? Apa perempuan dilarang belajar? Apa perempuan dilarang bekerja? Apa perempuan dilarang berkarir? Kalau dia anak gadis, asal izin walinya, izin ayahnya, dia boleh kerja, saudara. Asal dia punya suami, izin suaminya, dia boleh kerja, saudara. Dan kerjanya tidak boleh yang maksiat. Jangankan perempuan, laki-laki pun nggak boleh kerja maksiat, saudara. Betul? Betul? Nah berarti saya tanya, kalau begitu dalam sejarah Islam ada bias gender tidak? Ada bias gender tidak? Karena tidak ada bias gender, Islam tidak butuh kesetaraan gender, saudara. Bandingkan di Eropa, dari 15 abad yang lalu, Islam udah beres, tidak ada bias gender. Tapi di Eropa tidak begitu, saudara. Perempuan direndahkan, ditindas. Sedangkan ajaran agama mereka tidak punya solusi untuk mengatasinya. Mereka ngiri, perempuan-perempuan di negeri Islam bebas, bisa kerja. Perempuan-perempuan di negeri Islam dapat warisan, mereka ngiri. Di barat tidak ada, saudara. Sampai kapan? Sampai tahun 1900, saudara. Islam 15 abad yang lalu udah beres. Di Eropa tahun 1900 belum beres, saudara. Akhirnya di tahun 1970, puluhan ribu kaum wanita di kota London, Inggris turun ke jalan, saudara. Mereka berontak. Anak mereka tinggalkan di rumah, bayi mereka tinggalkan di rumah, mereka nggak mau kerja di rumah. Semua turun, mereka tuntut raja dan ratu mereka. Kenapa kami kaum wanita ditindas? Kenapa kami tidak dapat warisan? Kenapa kami tidak diperlakukan setara? Kenapa kami dihinakan? Kenapa begini, kenapa begitu? Berontak! Gempar Eropa! Itulah yang disebut gerakan feminisme. Yang mereka tuntut cuma satu, gender equality, yaitu kesetaraan gender, saudara. Karena mereka sudah berontak, mereka tidak mau kembali ke rumah kalau negara tidak menjamin. Akhirnya negara mengabulkan, saudara. Gara-gara di Inggris menyebar kesetaraan gender ke seluruh Eropa sampai ke Amerika. Saya nggak bingung kalau di sana ada tuntutan begitu, karena memang perempuan mereka berabad-abad ditindas. Betul? Tapi di negara Islam ditindas macam itu tidak? Ditindas macam itu tidak? Nah inilah yang saya ingin sampaikan, saudara. Kaum liberal tidak tahu diri. Undang-undang kesetaraan gender dari Amerika mau dibawa ke Indonesia. Tahun 2010 tim kerja DPR dibuat kerja, melakukan studi banding ke Denmark, ke Amerika, ke Inggris, ke beberapa negara dengan biaya miliaran rupiah, saudara. Tanggal 24 Agustus tahun 2011 mereka berhasil menyusun rancangan undang-undang kesetaraan gender, saudara. Ini rancangannya. Ini rancangannya. Apa isinya? Saya bacakan sedikit saja, saudara. Mau tahu tidak? Di pasal pertama bab keempat, ayat 4. Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu. Kalau Anda melakukan pembatasan atau pembedaan
antara anak laki dengan anak perempuan, berarti Anda sudah melakukan kejahatan diskriminasi menurut undang-undang, rancangan undang-undang ini, sudah. Sekarang saya baca pasal 67. Mari kita lihat. Di pasal 67, saudara, disebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan dan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin. Dilarang. Setiap warga negara Indonesia tidak boleh melakukan pembatasan atau pembedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tidak boleh. Kalau coba-coba mereka lakukan, mari kita baca pasal 70, saudara. Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan atau pembatasan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, maka akan dipidana dengan penjara dan didenda. Ini aturannya, saudara. Artinya apa? Baik, saya mau tanya. Kita umat Islam kalau bagi-bagi warisan, kita datang ke kiai, Pak Kiai, ayah meninggal mau bagi warisan. Ada anak laki, ada anak perempuan. Pak Kiai bagi secara hukum Islam. Betul? Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Betul? Si anak perempuan nggak terima. Kenapa saya separuh? Kalau undang-undang ini sudah berlaku, saudara, anak perempuan tidak terima, dia lapor polisi, maka Pak Kiai yang bagi warisan dipenjara. Kenapa melakukan pembedaan? Kenapa yang perempuan separuh? Kenapa yang laki-laki 2 kali lebih banyak? Itu pembedaan atas dasar jenis kelamin. Kenapa laki-laki lebih besar daripada perempuan? Kalau kiai yang bagi, kiai dilaporkan di penjara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sama masyarakat Manonjaya, kalau kita punya anak perempuan mau akikah, berapa ekor kambing kita potong? Berapa ekor kambing? Baik, kalau punya anak laki-laki berapa ekor kambing? Betul? Baik, kita punya anak perempuan bikin akikah 1 ekor kambing. Anak perempuan ini gede, dapat adik lelaki. Kita bikin akikah 2 ekor kambing. Betul? Si anak perempuan nggak terima. Dulu saya akikah cuma 1 ekor kambing. Kenapa anak perempuan 2 ekor kambing? Pembedaan. Anak laki kenapa 2 ekor kambing? Pembedaan. Nggak senang hati. Ibu dan bapak bikin akikah, anak perempuan 1, anak lelaki 2. Si anak perempuan nggak senang hati, lapor ke polisi, bapak dan ibu dipenjara. Kurang ajar tidak? Oh, ibu, bu, ibu punya anak lelaki, biasanya maghrib masih dibolehkan keluar rumah, sampai isya nggak diomelin. Tapi kalau anak perempuan sebelum maghrib sudah ada di rumah. Betul, bu? Si anak perempuan nggak terima, besok lapor polisi, saudara. Pak polisi, saya dibedakan. Kenapa anak laki boleh pulang isya? Kenapa saya maghrib aja nggak boleh? Itu pembedaan. Apa karena mentang-mentang saya perempuan? Kalau dia lapor polisi, undang-undang ini berlaku, maka ibu dipenjara. Nggak sampai situ, saudara. Saya mau tanya, saudara, di Manonjaya, ini depan kita ada Masjid Agung. Apa perempuan boleh azan di Masjid Agung? Boleh gak? Boleh gak? Jadi khatib Jumat? Boleh tidak? Nah, sekarang ada perempuan di Manonjaya datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya besok mau azan di masjid. Kira-kira Kiai izinin nggak? Pak Kiai, besok saya mau jadi khatib Jumat di masjid. Kira-kira Kiai izinin nggak? Itu perempuan lapor polisi. Pak polisi, ada pembedaan. Saya mau jadi khotib nggak boleh, Pak Kiai, anak laki boleh. Saya mau azan nggak boleh, anak laki boleh. Itu pembedaan, itu pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Saya tuntut. Undang-undang berlaku, Pak Kiai di penjara sudah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Oh, nggak sampai di situ, saudara. Di sini disebutkan setiap anak wanita bebas untuk memilih pasangan suami. Bebas. Nggak boleh ibu dan bapaknya untuk melakukan pembatasan, pelarangan, saudara. Saya mau tanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, kalau Anda punya anak perempuan,
Tiba-tiba anak perempuan tersebut begitu dewasa pengen kawin sama orang kafir. Setuju tidak? Redo tidak? Kira-kira diizinkan atau dilarang? Betul. Maka bapak dan ibu yang melarang dipenjara karena melanggar undang-undang. Sudah undang-undang bebas boleh. Nggak sampai di situ, saudara. Dalam undang-undang ini disebutkan suami dan istri dalam rumah tangga adalah mitra yang setara. Setiap keputusan dalam rumah tangga harus kesepakatan bersama. Ini berbahaya, saudara. Jadi tidak ada kepala rumah tangga suami istri setara, mitra. Semua keputusan harus kesepakatan bersama. Kenapa saya katakan berbahaya, saudara? Kalau undang-undang ini sudah berlaku, tiba-tiba bapak malam ingin tiduri istri. Istri nggak mau, nggak boleh anda tiduri, saudara. Karena istri mitra, kesepakatan bersama, nggak boleh. Anda kebelet, udang gede, kencing ngebas, ditiduri juga istrinya. Istrinya tidak rela. Besok pagi istri boleh lapor polisi. Pak polisi, semalam saya diperkosa. Sama siapa? Sama suami. Kenapa diperkosa? Karena menurut undang-undang suami istri adalah mitra setara. Segala keputusan dengan kesepakatan bersama. Suami saya mau tidur saya tidak mau. Tidak ada kesepakatan. Suami saya melanggar undang-undang. Dipenjara gara-gara nidur istri. Kacau tidak? Oh, ada pengantin baru laki-laki dan perempuan. Yang lakinya pengen punya anak, wajar gak? Pengantin baru mau punya anak, wajar tidak? Tapi yang perempuannya nggak mau punya anak, nggak boleh dipaksa, saudara. Kalau lakinya mau punya anak, mau istrinya hamil, istrinya nggak mau, nggak boleh. Tiba-tiba si suami tetap dia paksa, dia tiduri istrinya, hamil. Istrinya berhak untuk lapor polisi. Pak, saya dibuntingi orang. Siapa yang buntingi kamu? Suami saya. Loh, kenapa kamu lapor? Karena saya tidak sepakat. Saya tidak mau punya anak. Saya dibuntingi oleh dia. Ini melanggar undang-undang. Suaminya dipenjara. Saya tanya, ini rancangan undang-undang edan atau enggak? Gila tidak? Gendeng tidak? Sableng tidak? Oh, ini kerjaan liberal macam ini, saudara. Ya, ini belum dibahas oleh Raporet, belum dibentuk panitia kerja DPR, tapi saudara, ini sudah disodorkan ke DPR RI dan DPR RI sedang didorong untuk membuat panja dalam rangka membahas rancangan undang-undang ini, saudara. Maka itu kami dari Front Pembela Islam dalam minggu ini kami akan datangi DPR dan kami minta supaya rancangan undang-undang ini tidak usah dibahas karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan bertentangan dengan norma-norma budaya bangsa Indonesia. Betul? Setuju? Jadi kalau kami melakukan perlawanan, dukung tidak? Jadi undang-undang ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Dan ada lagi satu pasal bahaya, saudara. Di sini dikatakan setiap orang bebas memilih pasangan suami atau istri. Ini berbahaya. Mestinya ditulis setiap orang laki-laki bebas memilih istri dari jenis kelamin perempuan yang seagama. Bukan setiap orang bebas memilih suami atau istri. Ini bahaya. Kenapa? Karena zaman sekarang ada dunia homoseksual. Suaminya laki-laki, istrinya juga laki-laki. Ada dunia lesbianisme, saudara. Istrinya perempuan, suaminya juga perempuan. Jadi kalau setiap orang bebas memilih suami, bahaya. Kalau undang-undang ini berlaku, berarti saya boleh menjadikan Ustadz Jafar sebagai istri. Saya boleh menjadikan Ustadz Awid sebagai istri. Bahaya tidak? Gila tidak? Sableng tidak? Ini undang-undang ingin melegalkan lesbianisme dan homoseksual. Ini sudah berlaku di Amerika.
Ini sudah berlaku di Denmark, ini sudah berlaku di Belanda, saudara. Amerika, Belanda, Denmark itu negara kafir, Indonesia negara Islam, nggak boleh berlaku hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Takbir, siap lawan undang-undang ini. Takbir. Kalau besok pemerintah dan DPR memaksakan ini jadi undang-undang, saya mau ajak orang Tasik rame-rame. Kita datang ke DPR, saudara, bubarkan DPR ini, saudara. Siap bubarkan DPR, siap bubarkan DPR, siap turunkan presiden. Takbir. Kalau ini coba-coba dipaksa jadi undang-undang, saya ajak umat Islam. Kita rebut ini negara, kita angkat senjata, kita rebut gedung DPR, kita bubarkan DPR yang ada, saudara. Jangan berikan lagi kepada orang-orang anti-Islam untuk memimpin negara ini. Siap berjuang, siap perang di jalan Allah, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap mati di jalan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Kalau pemerintah pusat memaksa, Jawa Barat bikin negara sendiri. Setuju? Kurang ajar, ini negara Islam mau diobok-obok, aturan-aturan setan kita mau dibikin jadi binatang, saudara. Pemerintah mesti tahu dengan DPR RI bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Bukan berdasarkan kesetanan yang luar biasa. Ini negara Republik Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berdasarkan kebinatangan yang buas dan biadab. Betul? Saya bertanya, apakah Anda rela ketuhanan diganti kesetanan? Apakah Anda rela kemanusiaan diganti kebinatangan? Takbir. Jadi sekarang ini saya sampaikan, saya dan kawan-kawan di DPP FPI, kami siap tanggung jawab dunia akhirat. Pemerintah mau bubarkan kami, silakan bubarkan. Mau bunuh kami, boleh bunuh. Tapi demi Allah, bagi kami mati lebih baik daripada kami hidup, kami melihat aturan Allah diinjak-injak. Betul? Lebih baik mati bersimbah darah daripada kita hidup hukum Islam diinjak-injak, negara kita dihancurkan oleh orang kafir. Takbir. Siap berjuang, siap berjihad. Takbir. Alhamdulillah. Jadi mereka ini bukan sekedar wacana. Kemarin mereka undang Irsyad Manji, saudara. Irsyad Manji itu orang Kanada, perempuan, mengaku Islam dan menghalalkan lesbianisme. Dia mengarang buku berjudul Allah, Love and Sex, saudara. Atau ada lagi bukunya Allah, Liberty and Love. Jadi dia katakan hubungan lesbianisme itu adalah bagian dari kebebasan beragama yang dibolehkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu melakukan hubungan lesbianisme tetap bisa bertakwa kepada Allah karena hubungan itu diizinkan oleh Allah. Kurang ajar tidak, sesat tidak, murtad tidak. Ini dia saudara, nih kerjaan orang-orang liberal. Seorang kerja di Kementerian Agama, saudara, Profesor Dr. Musda Mulia, kerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, jadi guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saudara. Apa dia katakan? Poligami haram, homoseksual dan lesbianisme boleh. Dorong. Biadab tidak, sesat tidak, murtad tidak. Jadi mereka bukan wacana lagi, bukan. Mereka sudah berjuang. Alhamdulillah. Acara Irsyad Manji diundang ke Indonesia oleh orang liberal untuk ceramah di kampus-kampus di Indonesia. Acara di Jakarta dibubarkan oleh masyarakat, saudara. Masyarakat ormas Islam rame-rame membubarkan mereka. Bagus tidak? Di Jogja dibubarkan oleh mahasiswa. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Belum selesai itu, saudara, tahu-tahu ada panitia mau datangkan Lady Gaga. Mau bikin konser di Senayan tanggal 3 Juni. Lady Gaga itu musisi asal Amerika Serikat. Di dalam acara konsernya dia mengatakan, saya adalah penyembah Lucifer, pelayan Lucifer. Siapa itu Lucifer? Nama iblis dalam kitab Bible, saudara.
Dia katakan, saya penyembah Lucifer, pelayan Lucifer, saya akan dirikan kerajaan iblis Lucifer di Indonesia. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Makanya saya mau kasih tahu anak-anak muda di Tasik, saudara. Kalau ada pertunjukan musik, terus musisinya mengatakan kepada penonton, penonton, angkat jarimu, metal, 3 jari atau 2 jari, ini lambang iblis Lucifer, saudara. Jadi begitu musisi mengatakan, penonton, angkat 2 jarimu, berarti Anda semua sedang dibaptis menjadi pengikut iblis, saudara. Kami sudah kasih tahu kepada musisi-musisi muslim. Alhamdulillah beberapa musisi yang tadinya tidak percaya, kini dia percaya setelah dia ngaji, saudara. Kita tunjukkan bukti-bukti referensinya. Seperti grup band Tengkorak, saudara. Sampai mereka mengatakan, Habib, dulu grup band kami termasuk yang mempopulerkan lambang Lucifer. Kami mau taubat, Habib. Tolong kami. Nah sekarang kami sudah rubah, Habib. Kami sedang tampil musisi. Begitu kumpul saya katakan, penonton, angkat 1 jarimu. Tauhid. Bagus tidak? Bagus tidak? Bahkan begitu kami sedang musisi mau masuk azan, kami berhenti. Penonton, ambil wudhu, sholat. Pemuda-pemuda pang pada sholat di lapangan. Bagus tidak? Takbir. Jadi kalau besok ada musisi di panggung begini, anak muda, angkat 2 jarimu, timpukin membatu, saudara. Setuju? Siap? Ini anak muda so metal. Bukan metal, iblis. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya saudara, kami kirim kemarin Kiai Haji Awid Masyuri. Mana Kiai Haji Awid? Kiai Haji Awid Masyuri beberapa hari yang lalu kami kirim menghadap Kapolri di Mabes Polri. Kami minta supaya Mabes Polri tidak memberikan izin konser Lady Gaga di seluruh wilayah NKRI. Dan alhamdulillah Kapolri menyetujui. Takbir. Dan tadi siang saya juga mendapat kontak dari Pak Kapolda Metro Jaya. Habib, kami menjamin kami tidak akan memberikan izin untuk konser Lady Gaga. Takbir. Jadi saya katakan, baik, mudah-mudahan Bapak berhasil melarang mereka. Tapi ingat, tanggal 3 Juni kita lihat, saudara. Kalau memang gagal, kita bersyukur, sujud syukur kepada Allah. Sujud. Tapi kalau ternyata mereka bandel untuk menggelar konser di Senayan, maka kita dorong polisi untuk bubarkan mereka. Setuju? Kalau polisi dilawan, kita maju, kita yang obrak-abrik mereka, saudara. Takbir! Takbir! Saya makanya orang Manunjaya kalau saya undang ke Senayan, siap datang tidak? Siap datang tidak? Dari sekarang kumpulin duit buat ongkos, buat makan, buat beli golok sekalian. Buat beli apa? Buat beli apa? Golok buat apa? Buat bantuin polisi untuk membubarkan konser iblis. Setuju tidak? Jadi kalau mereka bandel melawan polisi, siap bela polisi, siap bantu polisi, siap serbu mereka di Senayan. Takbir. Jadi kalau Anda dengar berita di TV, tanggal 3 Juni mereka tetap membuat acara, datang ke Jakarta bawa golok. Kita bubarin rame-rame Senayan. Siap tidak? Siap tidak? Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Pemerintah mau tangkap, silakan tangkap saya. Pemerintah mau hukum mati, silakan tangkap hukum mati saya, saudara. Enggak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cinta ini negeri. Saya sayang ini negeri. Saya cinta bangsa Indonesia. Nggak boleh bangsa Indonesia dihancurkan, saudara. Takbir. Siap datang ke Jakarta. Siap serbu Senayan. Siap bubarkan konser iblis. Takbir. Kita berikan penghargaan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, dan kita minta Kapolda Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat jangan sekali-kali mengizinkan mereka. Kalau mereka diizinkan di Jawa Barat, siap serbu mereka. Siap serbu mereka. Kalau diizinkan di Kota Bandung, dimanapun bikin konser, kita serbu, kita bubarkan. Siap tidak? Takbir. Kalau Anda ditangkap polisi, kenapa kamu begini? Habib Rizik yang suruh. Selesai.
Kalau ditangkap saya nggak apa-apa saudara. Enggak. Ini bela agama. Ini bela moral bangsa, akhlak bangsa. Nggak boleh orang-orang kafir ngebelakin kita seenaknya saudara. Begitu saya mau tanya, siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela agama? Siap bela Islam? Takbir! Mudah-mudahan mereka tidak jadi bikin acara saudara. Jadi Kapolri sudah mengatakan tidak memberi izin, Kapolda Metro Jaya mengatakan tidak memberikan izin. Mudah-mudahan mereka tidak diizinkan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah begitulah Pak Kiai Haji Abdul Aziz, dan juga di sini ada Kang Yanja. Nah begitulah keprihatinan kita kepada bangsa ini saudara. Nah kita prihatin betul kalau bangsa kita ini mau dihancurkan. Makanya mudah-mudahan Jawa Barat ini nanti pada pilkada yang akan datang Allah berikan pemimpin yang baik, yang beriman dan bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, sehingga Jawa Barat ini menjadi wilayah thayyibah, wilayah salihah, wilayah mubarakah. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Pondok Pesantren Miftahul Huda di bawah pimpinan Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz dan keluarga semoga dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan thayyiban, ma'hadan sholihan, ma'hadan mubarakan. Dan semoga Masjid Agung yang ada di depan kita, Masjid Agung yang bersejarah, ini semoga bisa secepatnya untuk direhab, diperbaiki, dibangun lebih bagus lagi, sehingga bisa tetap menjadi kebanggaan umat Islam di Manon Jaya. Dan semoga semua yang hadir di sini oleh Allah dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, dimanfaatkan ilmunya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dihalalkan nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan rumah tangganya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Karim, sebelum nanti ada orang tua kita, kiai kita yang memimpin doa buat kita, saya ingin mengumumkan dulu, kalau Bapak Ibu para kiai mau tahu lebih banyak tentang rancangan undang-undang ini, silakan bisa beli Suara Islam. Karena di tabloid Suara Islam saya tulis panjang lebar isi ceramah kita pada malam hari ini, saya tuliskan di sini. Jadi kalau ada yang mau tahu dalilnya, mau tahu buktinya, nah ini bisa dibaca sebagai bukti. Atau buka website FPI www.fpi.org.id, atau buka website Suara Islam, Suara Islam online, atau Anda boleh baca buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme. Nah, buku ini juga tadi kami berikan sebagai hadiah buat Pak Kiai Haji Abdul Aziz, untuk bisa dibaca, dikoreksi, diberikan usul dan sarannya. Nah, ini semua tentang liberalisme kita kupas di sini, termasuk soal demokrasi. Apa beda demokrasi dengan musyawarah? Lengkap dengan dalil. Atau bagi mereka yang mau tahu tentang bagaimana perjuangan FPI selama ini, khususnya pengurus, bisa beli buku FPI, dialog FPI tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, buku-buku ini bisa diperoleh di DPW FPI, atau DPC FPI, atau DPD FPI, atau di pusat daripada FPI. Atau kalau malam ini ada beberapa laskar di depan sana, pintu gerbang, ada yang membawa ini, silakan yang ingin memilikinya. Nah, ini sebagai himbauan saja, kalau ada yang mau tahu lebih banyak, insya Allah. Nah, baik ya, jangan ada yang bubar sebelum baca doa. Di sini ada Kiai Haji Maksum Hasan, di sini ada Kiai Haji Hujair, dan ada yang lain-lainnya. Biarkan beliau-beliau, ada Kiai Haji Abdul Aziz, biarkan beliau-beliau yang baca doa, kita mengaminkan, mudah-mudahan qabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebagai penutup dari saya, mari sama-sama kita baca sholawat. Setuju? Setuju? Kita bertawassul kepada Allah dengan para pejuang Badar, dengan kemuliaan mereka, semoga kita dijauhkan dari bencana dan malapetaka, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah. Semuanya rame-rame.
Salatullah salamullah ala